Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, Sakuragi yang tengah berada di puncak kepercayaan dirinya, kembali menantang Mikio, pemain Sanoh yang bertubuh raksasa. Keduanya terlibat duel 1 lawan 1, untuk mencetak angka sekaligus membuktikan siapa yang menjadi pemain terbaik di antara mereka. Pada akhirnya dengan hadangan ketat, Sakuragi berhasil menggagalkan usaha Mikio untuk mencetak angka. Bahkan, pada saat-saat Shohoku melakukan serangan balik, Sakuragi mampu melewati hadangan Mikio, dan berhasil mencetak angka untuk tim Shohoku. Berkat aksi brilian Sakuragi yang memenangkan duel melawan Mikio, di akhir babak pertama, Shohoku unggul dari tim Sanoh. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Awan kelabu menggantung di langit, perlahan menelan sinar matahari yang sebelumnya menerangi gedung pertandingan. Udara menjadi berat, membawa aroma hujan yang nyaris turun. Di luar gedung, Machida, sang reporter, menengadah, merasakan hembusan angin yang semakin dingin. Hujan tinggal menunggu waktu. Di dalam arena, Shohoku berdiri sebagai raja di paruh pertama. 20 menit yang mereka jalani bukan sekadar keberuntungan, itu adalah pertunjukan keberanian, ketahanan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Shohoku memimpin dengan selisih tipis, tetapi cukup untuk mengguncang sang juara bertahan, Sanoh. Saat bel istirahat berbunyi, Sakuragi berdiri tegak, dadanya naik turun menahan napas yang tersengal, lalu melepaskan pekikan kemenangan. Keringat membanjiri tubuhnya, namun senyumnya lebar, ini bukan sekadar permainan, ini adalah pernyataan. Di tribun, riuh supporter Shohoku belum mereda. Mereka tahu timnya telah melewati badai tekanan. Sanoh, yang awalnya mendominasi, kini mulai goyah. Shohoku, dengan mental baja, membalikkan keadaan, memaksa sang juara bertahan merasakan panasnya pertarungan sejati. Sorakan membahana, menerobos jeda istirahat yang seharusnya hening. Pendukung Shohoku tak membiarkan semangat itu padam. Mereka terus membakar gairah timnya, meneriakkan nama-nama pahlawan mereka. Mereka menuntut lebih, berharap babak kedua menjadi saksi dominasi Shohoku yang sesungguhnya. Sorakan menggema dari tribun belakang bangku cadangan Shohoku. Geng Sakuragi tak kenal lelah meneriakkan nama sahabat mereka, mencoba menyalakan bara semangat mencegah agar tidak meredup. Keringat bercucuran di wajah para pemain Shohoku yang tengah beristirahat, dada mereka naik turun dalam ritme yang menggambarkan pertarungan sengit di babak pertama. Napas berat, pandangan kosong, namun di dalam diri mereka, api masih menyala. Di bangku cadangan, Kokuta duduk tegap. Sorot matanya tajam, mengunci ke arah kubu Sanoh. Ada ketegangan di sana, bukan ketakutan, melainkan kesadaran akan sesuatu. Sanoh sudah bersiap kembali memasuki lapangan. Kokuta tahu, ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi ini adalah perang yang belum usai. Pelatih Anzai menoleh, mengikuti arah pandangan Kokuta. Di tengah lapangan, para pemain Sanoh telah berdiri tegak. Bayang-bayang mereka seolah lebih besar dari sebelumnya, postur mereka penuh percaya diri. Mata Anzai menyapu komposisi tim lawan, dan sejenak ia terdiam. Pikiran-pikirannya bergerak cepat, merangkai strategi, menimbang langkah. Lawan di hadapannya bukan sembarang lawan. Ini adalah Sanoh, raja tahta yang belum tergoyahkan. Di sisi lain lapangan, Sanoh berdiri tanpa gentar. Bagi Fukatsu, kemenangan bukanlah sesuatu yang dikejar, itu datang dengan sendirinya. Ia telah terlalu sering mengangkat piala, terlalu sering merasakan kemenangan mengalir dalam darahnya. Ichinokura, dengan ketenangan yang mengerikan, memahami bahwa timnya tidak terkalahkan. Mereka tidak sekadar menang, mereka telah menjadi legenda yang terus berulang dalam sejarah Interhigh. Sawakita berdiri di lapangan dengan kepala tegak, dan matanya bersinar penuh percaya diri. Bagi dirinya, nama Sanoh sudah cukup untuk mengguncang lawan sebelum bola pertama menyentuh lantai. Sementara Masahiro dan Kawata berdiri tegap, mental baja mereka tak tergoyahkan.
Namun di dalam hati terdalam, mereka tahu satu-satunya ancaman bagi tim yang tidak pernah kalah adalah rasa puas diri, dan menganggap enteng lawan. Peluit tanda babak kedua segera dibunyikan. Dua kubu saling berhadapan, dua tekad saling bertabrakan. Sanno berdiri di puncak kejayaan mereka. Shohoku, di ujung batas kemampuan. Keheningan menyelimuti ruang istirahat Shohoku. Nafas para pemain masih tersengal, keringat mengalir deras di wajah mereka. Di sudut ruangan, pelatih Anzai termenung, sorot matanya menyelami kedalaman strategi yang harus dimainkan. Dia tahu, babak kedua akan menjadi ujian yang lebih berat dan lebih menekan. Namun, ada satu hal yang ia pahami, Sanno hanyalah sekelompok anak SMA, sama seperti Shohoku. Dan itu adalah celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan langkah tenang, ia mendekati para pemainnya yang tengah mencoba mengembalikan energi. Wajahnya tetap damai, meskipun di balik ketenangan itu tersembunyi pemikiran yang tajam. Para pemain Shohoku mengangkat kepala, menanti arahannya. Pelatih Anzai mengawali dengan memuji kinerja pemain Shohoku. Babak pertama mereka lalui dengan penuh perjuangan, aksi mereka berhasil menggetarkan lawan. Namun, ia mengingatkan bahwa pertandingan belum selesai. Babak kedua bukan sekadar kelanjutan, ini adalah titik penentuan, garis yang akan memisahkan kemenangan dari kekalahan. Tatapan para pemain semakin fokus. Setiap kata yang terucap meresap dalam benak mereka. Pelatih Anzai menegaskan, laga ini masih terbuka, siapa yang memiliki tekad lebih besar akan mendominasi dan menutup pertandingan dengan kepala tegak. Mata Miyagi menyala dengan determinasi, Mitsui mengepalkan tangannya. Mereka mengerti, ini bukan sekadar pertandingan, tetapi ini adalah pertarungan harga diri, pertarungan terakhir mereka di panggung terbesar. Tekad mulai membara dalam dada para pemain. Mereka menatap satu sama lain, membaca semangat yang kini mengalir di antara mereka. Tak ada keraguan, dan tak ada ketakutan. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa mereka akan memberikan segalanya di atas lapangan. Pelatih Anzai berdiri, pandangannya penuh kepercayaan. Dengan satu gerakan sederhana, ia mengisyaratkan kepada anak-anaknya untuk kembali ke arena pertempuran. Saat mereka melangkah keluar, beban dan kelelahan menguap, digantikan oleh kobaran semangat. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah perang. Dan mereka tidak akan mundur sejengkal pun. Di tepi lapangan, para pemain Sanno telah bersiap. Mata mereka tajam penuh tekad yang membara. Tidak ada keraguan dan tidak ada ruang untuk gentar. Mereka berdiri kokoh menunggu Shohoku kembali masuk ke lapangan. Setiap otot tubuh mereka menegang, siap meledak dengan tekanan yang lebih dahsyat. Babak kedua bukan sekadar lanjutan pertandingan. Ini adalah medan pertempuran untuk membalikan keadaan, sekaligus untuk menegaskan siapa yang lebih kuat. Di sisi lain arena, langkah-langkah Shohoku menggema. Satu persatu mereka muncul dari bayang-bayang, melangkah menuju cahaya lapangan. Wajah-wajah mereka tak lagi menyiratkan beban atau keraguan. Yang tersisa hanyalah api yang berkobar di dalam dada, berupa semangat yang tak mampu lagi dibendung. Pelatih Anzai telah menyalakan kembali keyakinan mereka, menggantikan rasa cemas dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Angin di arena berubah dan tegangan mulai membuncah. Dua tim, dua tekad, namun hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang. Babak kedua pun segera dimulai. Stadion bergetar, sementara teriakan pendukung Sanno semakin menghentak, membelah udara seperti gelombang yang tak terbendung. Seruan mereka bersatu dan menggema, menyalakan semangat para pemain di lapangan. Getaran suaranya memenuhi tribun, memantul di dinding-dinding stadion menciptakan gelora yang semakin menggelegar. Namun, pendukung Shohoku tak tinggal diam. Dari tengah tribun penonton, Nori bangkit. Dadanya membusung, napasnya ditarik dalam, lalu, teriakannya meledak. Suaranya nyaring, membakar dan menembus riuhnya sorakan Sanno. Seperti percikan api di tengah bahan bakar, teriakan semangat Nori itu menjalar ke penonton lainnya. Geng Sakuragi yang tak mau kalah, ikut berteriak menyerukan nama-nama pahlawan Shohoku, menabuh genderang perlawanan. Setiap nama yang diteriakan bagaikan panji yang berkibar, menantang untuk mengukir sejarah. Di papan skor, angka berpendar dalam cahaya merah, 36-34, Shohoku memimpin dengan keunggulan tipis. Para pemain dari kedua tim berkumpul di tengah lapangan, napas mereka memburu, keringat mengilap di bawah sorot lampu. Waktu seakan menegang, menunggu detik-detik berikutnya yang akan menentukan segalanya.
Wasit melangkah ke tengah, bola basket di genggamannya terasa seperti pusat gravitasi yang menarik semua perhatian. Dalam satu tarikan napas, bola melesat ke udara, berputar seiring dentingan peluit yang memecah keheningan. Akagi dan Kawata melompat, tubuh mereka melesat ke angkasa bagai dua raksasa yang bertarung untuk tahta. Tangan Kawata menyentuh bola terlebih dahulu, jari-jarinya menggores permukaannya, cukup untuk mengubah arahnya, bola melenceng, melayang tanpa kendali. Di antara bayangan yang berkelebat, bola itu jatuh ke jalur Sakuragi. Matanya membelalak, refleksnya siap menangkap kesempatan. Namun, sebelum tangannya sempat meraih, kilatan putih dari seragam lawan menyergap lebih cepat. Masahiro, dengan kecepatan dan ketajaman instingnya, ia menerobos jalur dan berhasil mencuri bola tepat sebelum mendarat di tangan Sakuragi. Di luar arena, langit muram seakan ikut meresapi ketegangan. Hujan mulai turun, rintik-rintiknya menghantam atap gedung, merayapi jalanan yang basah. Di dalam, panasnya pertandingan membara, membakar setiap detik yang berlalu. Sawakita melesat bagai kilat, meninggalkan Rukawa di belakang. Langkahnya ringan namun penuh kepastian, menari di atas lapangan dengan kelincahan yang sulit dikejar. Rukawa tak tinggal diam. Dengan kegigihan seorang pejuang, ia mengejar, matanya terkunci pada setiap gerakan lawannya. Tak ada ruang yang akan ia biarkan terbuka begitu saja. Namun, tiba-tiba, Masahiro menghadang. Rukawa terhenti sejenak, cukup bagi Sawakita untuk lepas dari bayangannya. Di sisi lain, Fukatsu menggenggam bola dengan ketenangan seorang maestro. Matanya menelusuri lapangan, mencari celah, dan menemukannya, Sawakita yang berdiri bebas. Tanpa ragu, Fukatsu mengirimkan umpan tepat ke arahnya. Sawakita menangkap bola dengan cengkraman kuat. Sekejap, tubuhnya membentuk postur sempurna, siap melepas tembakan. Namun, dari sudut matanya, bayangan merah Rukawa mendekat dengan kecepatan luar biasa. Usaha Rukawa terlambat, tepat sebelum Rukawa sempat memberi tekanan, Sawakita telah mengangkat tangannya tinggi. Bola melayang, melintasi udara dalam lintasan sempurna, menuju takdirnya, cincin besi yang menanti dengan sunyi. Bola meluncur mulus membelah udara, seolah menembus ruang dan waktu. Sejenak dunia seakan berhenti, sebelum akhirnya bola jatuh sempurna ke dalam ring, tanpa menyentuh tepiannya. Mata Sawakita terpaku. Sorot matanya menelusuri jalur tembakan yang baru saja ia lepaskan, dan di dalam dadanya, sesuatu kembali menyala. Kepercayaan diri yang sempat redup di babak pertama kini berkobar lagi. Ia adalah pemain terbaik kejuaraan Interhigh, dan kini ia kembali untuk membuktikannya. Di papan skor, angka kembali berubah, menunjukkan Sanno unggul 1 poin atas Shohoku. Mitsui dan Sakuragi membelalakan mata, nyaris tak percaya betapa cepatnya lawan membalikkan keadaan. Secepat kilat, Sanno mencuri momentum, mengubah setiap serangan menjadi angka tanpa celah bagi Shohoku untuk bernapas. Sementara itu, di sisi lapangan, Rukawa berdiri tegak. Sorot matanya tetap dingin, tak tergoyahkan. Tatapannya mengunci pada sosok Sawakita, tanpa kata-kata dan ekspresi. Sebuah tantangan di antara kedua pemain yang belum selesai, kembali terpancar dalam keheningan itu. Di luar gedung, hujan semakin deras, mengiringi pertempuran di dalam lapangan. Seperti langit yang turut menyaksikan duel sengit ini, menumpahkan curahan yang seakan mewakili intensitas pertandingan yang kian memuncak. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.